Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKN, Pendidikan Kewarganegaraan ya. Hari Rabu tanggal 30 Maret tahun 2021. Mari kita berdoa terlebih dahulu teman-teman ya. Baca basmalah, kemudian dilanjut dengan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, yang akan kita pelajari pada tematik muatan PKN hari ini yaitu tentang yang pertama, faktor bagaimana terjadinya keragaman budaya Indonesia. Yang kedua, akan belajar tentang menjelaskan karakteristik suku-suku bangsa yang ada di negara kita. Dan yang ketiga, atau yang terakhir adalah sikap menghadapi keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dengan poin atau pembahasan yang pertama, yaitu bagaimana atau apa sebabnya, faktor apa saja yang menjadikan keragaman budaya Indonesia. Faktor terjadinya keragaman budaya Indonesia. Oke, yang paling utama yaitu terjadinya keragaman budaya Indonesia karena alasannya adalah Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lingkungan alam yang beragam. Karena negara kepulauan dan alamnya yang beragam tersebut, maka memunculkan beragam kebudayaan pada masing-masing daerah ya. Hal tersebut berpengaruh terhadap corak kehidupan bangsa Indonesia. Misalnya saja masyarakat atau orang yang hidup atau yang tinggal di pesisir pantai memiliki kebiasaan berbeda dengan orang atau masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan ya. Perbedaan tersebut, perbedaan bentang alam tersebut menjadikan memunculkan keragaman budaya ya. Itu yang pertama alasannya. Faktor yang kedua yaitu beragamnya suku bangsa dan ras yang ada di Indonesia ya. Kalau suku bangsa pasti teman-teman sudah tahu bahwasanya suku bangsa di negara kita sangat amat banyak ya, suku bangsa dan ras. Suku bangsa seperti sudah tahu ya, Jawa, terus suku bangsa Batak ya, dan suku-suku bangsa yang lainnya. Kemudian kalau ras, teman-teman tahu ras? Ya, kalau ras adalah suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik. Ya, fisik itu apa? Tubuh, badan ya. Ciri-ciri fisik, bawaan berarti dari lahir yang sama. Sekali lagi ya, kalau ras adalah suatu kelompok manusia yang memiliki ciri-ciri fisik bawaan yang sama. Seperti itu ya. Contohnya apa? Contohnya ada ras Kaukasoid, ada ras Mongoloid, Negroid, dan ada ras Australoid, seperti itu. Dan faktor yang terakhir atau ketiga yang menyebabkan terjadinya keragaman budaya di Indonesia adalah pengaruh kebudayaan luar ya, teman-teman ya. Jadi yang seperti kita sering pelajari juga bahwasanya letak geografis Indonesia itu berada di garis khatulistiwa ya, yang merupakan jalur perdagangan internasional ya. Terus negara kita menjadi Nusantara menjadi tempat tujuan untuk mencari rempah-rempah ya, yang kemarin sudah kita bahas, dan itu memunculkan atau mengundang orang-orang atau dari negara-negara lain untuk datang ke negara kita, datang ke Nusantara. Nah, kemudian kehadiran mereka yang berbeda dengan kita itu menyebabkan bertambah kaya kebudayaan yang ada di Indonesia ya. Contohnya misalnya
Dari zaman dahulu banyak pedagang-pedagang yang berlayar terus menuju ke negara kita Indonesia untuk berdagang ya. Contohnya ada dari bangsa India, ada dari Persia, Arab, Tiongkok atau Cina, dan negara Eropa yang kemarin sudah kita bahas di pembelajaran tematik muatan IPS. Seperti itu ya, 3 hal yang menyebabkan atau faktor terjadinya keragaman budaya di Indonesia. Yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lingkungan alam yang beragam. Kemudian yang kedua adalah karena beragamnya suku, bangsa, dan ras yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir adalah pengaruh kebudayaan luar. Insya Allah paham. Oke, pembahasan yang kedua yaitu tentang karakteristik ya, karakteristik suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ya. Oke, teman-teman, beberapa hal yang dapat membedakan antar suku bangsa ya, antara lain adalah kalau suku bangsa kita bisa mengenal atau bisa membedakan dia dari suku mana, kira-kira dilihat dari apa, teman-teman? Ya, yang pertama pasti perbedaan bahasa. Oh, dia menggunakan bahasa Jawa, berarti dia dari Jawa. Bahkan kalaupun dia mengucapkan bahasa Indonesia, masih ada dialek Jawanya. Jadi langsung tahu, oh dia berasal dari Jawa, oh dia berasal dari Batak, oh dia berasal dari Betawi, seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa melihat karakteristik yang lain, yaitu adalah perbedaan fisik ya, tubuhnya. Nah, misalnya saudara-saudara kita yang ada di Papua ya, fisiknya berbeda dengan kita yang ada di Jawa, yang ada di Pulau Jawa ya. Misalnya kulitnya mungkin lebih gelap, badannya lebih tinggi dari kita, dan lain sebagainya. Kita sudah bisa menebak. Dan yang terakhir adalah perbedaan adat istiadat. Ya, sudah pasti ya. Perbedaan adat istiadat, kesenian, dan budaya sudah pasti berbeda antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Itu dia karakteristik suku-suku bangsa di Indonesia. Mari kita hargai ya, teman-teman ya. Kita jadikan sebuah kekayaan, bukan sebuah perpecahan. Sekarang bagaimana dengan kekayaan atau kebudayaan yang beragam itu kita sikapi ya, sikapi menghadapi keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini dia agar tercipta kerukunan di antara rakyat atau masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah kita harus saling menghargai dan tidak mencela setiap tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat ya. Tradisi itu kan sudah dari nenek moyang ya, sudah ada ya. Sedangkan kita tidak tahu asal muasalnya bagaimana, maka dari itu kita harus menghargai, tidak boleh mencela. Berikutnya adalah sikap yang harus kita tanamkan adalah mendukung setiap kegiatan tradisi masyarakat ya. Sekaligus juga untuk apa? Melestarikan kebudayaan. Yang ketiga yaitu tidak membeda-bedakan setiap suku bangsa ya. Jangan sampai hanya mau berteman dengan yang sukunya sama saja. Tidak seperti itu. Dan yang terakhir, cara menyikapinya adalah tidak membangga-banggakan suku bangsa sendiri. Saya dari suku bangsa ini, suku bangsa saya jauh lebih hebat, jauh lebih keren. Nah, itu tidak boleh ya. Karena memang Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran bahwasanya telah Allah ciptakan manusia dengan suku yang berbeda-beda ya, bahasa yang berbeda-beda. Cuma yang lebih baik di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Seperti itu teman-teman ya. Dan ini halaman 22. Ada apa dengan halaman 22? Ya, jadi halaman ada di halaman 22 di buku paket teman-teman itu ada penjelasan lebih detail, lebih jelas tentang ras ya, di halaman 22 dalam kotak tabel. Silakan dibaca ya beberapa tentang ras, ciri-ciri ras, tolong dibaca dan dibuktikan dalam bentuk voice note ya, kirim ke Bunisa ya. Yang ada di tabel tersebut dibaca semuanya lewat voice note, kirim japri aja. Oke, halaman 22.
Cukup sekian pembelajaran hari ini. Jazakumullah khairan katsira. Sehat selalu, semangat ya. Yang mengumpulkan atau melaporkan tugas tematik pagi-pagi itu Bu Nisa sangat mengapresiasi, sangat menghargai ya. Jangan Reki terus, jangan Satria terus, jangan Lupi terus, jangan Zayanus terus, yang lain dong. Jangan mau kalah ya. Tolong laporkan seawal mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Uki, semoga cepat sembuh. Mohon doanya teman-teman. Ya, goodbye. Ilaliko.